Tuhan, Engkau tidak pernah mengurangi kasih setiamu. Engkau selalu melanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang ada bersama kami. Engkau Tuhan yang ada di antara kami. Dan kami ingin berjalan bersamamu. Kami ingin mengalami betapa besar kemuliaan-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Dan betapa besar kuasa-Mu yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami. Berbicara kepada kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan berbicara. Tuhan sungguh menembus dari ruang dan waktu yang ada, dan banyak orang yang boleh diberkati melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Mari saudara, kita membuka firman Tuhan dari 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Kita merenungkan firman Tuhan ini. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Jangan di rumah, silakan saudara membuka Alkitab saudara, dan kita ingin membaca bersama-sama. Saudara yang di streaming ini, saudara boleh membaca juga bersama-sama. Jadi kita membuka 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menimpakan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Firman Tuhan ini dalam konteks bagaimana Raja Asa sebelum ini terjadi. Raja Asa itu ditolong oleh Tuhan menghadapi tentara yang sangat besar, sekitar 1 juta tentara dari Ethiopia, dari Afrika, dan Tuhan membebaskan mereka. Tuhan membebaskan Yerusalem ini. Tuhan membuat Yerusalem bebas. Dan 1 juta tentara itu dikalahkan oleh Tuhan. Tapi waktu Raja Israel ingin menekan kerajaan Yehuda ini, Raja Asa ini khawatir. Makanya dia minta tolong sama Ben-Hadad, Raja Asyur. Dia minta tolong sama Raja Ben-Hadad itu supaya bisa menolong dia. Dia mengabaikan Tuhan. Makanya firman Tuhan ini berbunyi demikian. Kamu telah berlaku bodoh karena mengandalkan manusia. Secara hari ini kita bicara firman Tuhan ini berbicara judulnya adalah bagaimana kita menjadi orang penting di mata Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang penting di mata Tuhan. Ini sangat penting bagi kita sekarang. Karena dalam situasi seperti ini, iblis sedang mengintimidasi kita. Setiap kita pasti dapat intimidasi iblis. Kamu gak percuma beribadah, kamu percuma melayani, toh susah juga, toh banyak mengalami kesulitan. Ada intimidasi. Bahkan juga ada yang bilang, iblis juga ada yang bilang mengintimidasi itu dengan mengatakan, percuma kamu mau berubah bagaimanapun juga kamu gak bisa, gak berhasil. Buktinya sekarang pekerjaan susah. Saudara, ini cara iblis mengintimidasi. Tapi kita tahu situasi apapun juga susahnya, dalam apapun yang kita hadapi saat ini, kita tetap menjadi orang penting di mata Tuhan. Kita menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan. Ini yang kita coba kembangkan sekarang. Ini yang coba kita betul-betul hidupi firman Tuhan ini, supaya kita tiap hari menjadi orang yang luar biasa di mata Tuhan, orang yang penting di mata Tuhan. Apa yang kita harus perhatikan di sini? Yang pertama yang kita perhatikan, setiap hari mata Tuhan menjelajah seluruh. Setiap hari, saudara. Setiap hari, setiap saat. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang lagi tidur, lagi enak-enak. Apalagi kalau lagi bumi ini, dunia ini lagi mengalami satu krisis yang besar kayak gini, seolah-olah Tuhan biarkan aja, anak-anak Tuhan dibiarkan saja. Enggak. Justru situasi seperti ini Tuhan tetap bekerja. Mungkin kita pikir, kenapa saya berdoa supaya pandemi ini hilang? Hilang juga. Malaysia kemarin mengumumkan pandemi COVID-nya itu sudah gelombang 3. WHO sudah mengumumkan juga, dikhawatirkan bulan Desember nanti kalau musim hujan, musim dingin, sudah gelombang keempat. Jangan tahu di Indonesia sudah gelombang keberapa. Tapi sekalipun kita dapat berita-berita yang tidak menyenangkan,
percayalah, kita harus tetap menjadi orang yang penting di mata Tuhan. Amin. Nah, kita tahu bahwa mata Tuhan setiap hari, setiap saat menjelajah seluruh bumi. Kata menjelajah, saudara, itu pengertiannya gini, saudara. Kalau kita ada barcode itu, kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kalau masuk mall itu kan bisa pakai barcode ya, di scan dulu dari handphone kita, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Itu menjelajah. Jadi akhirnya kebaca. Oh, ini bagaimana nih hatinya? Itu kebaca. Atau juga dalam pengertian gini, berapa waktu yang lalu, berapa lama yang lalu itu kami berdua kadang waktu cari ruko atau cari apa, kita cari pakai mobil dulu. Wah, keliling-keliling, nggak dapat. Tapi bagaimana caranya? Turun dari mobil, jalan kaki. Ini namanya menjajah, pulang balik keliling, mana-mana pulang balik keliling. Yang mana nih yang cocok, yang mana yang pas di hati. Itu namanya menjelajah. Jadi setiap hari Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi ini, mana yang betul-betul orang-orang yang hatinya begitu tertarik pada Tuhan, orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Makanya apa yang kita lakukan, saudara, bukan Tuhan nggak lihat, Tuhan lihat. Apa yang saudara lakukan dalam gereja ini, Tuhan lihat. Makanya kita jangan menjadi orang yang, sudahlah, dalam situasi kayak gini saya harus jaga kesehatan saya. Oh saudara, sekalipun demikian ada juga orang yang jaga kesehatan betul-betul ketat sekali, tetap kena COVID juga. Tapi yang penting bagi kita, hati kita tidak orang penting di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Sehingga kalaupun juga lagi batuk pilek, lagi panas dikit, masa takut. Kita harus percaya bahwa kita menjadi orang yang memang berharga di mata Tuhan. Yang penting, kenapa? Karena Tuhan menjelajah. Apapun yang kita buat untuk Tuhan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan setiap hari melihat mata kita. Apapun yang kita sedang alami, mungkin ada orang yang melukai hati kita, mungkin ada orang yang menyinggung perasaan kita, mungkin ada yang seperti itu. Tapi Tuhan menganggap kalau itu sungguh-sungguh hati kita terpaut pada Tuhan, Tuhan menganggap kita ini berharga. Dan Dia lebih prioritaskan kita. Ada seorang ibu muda, dia tulis, dia cerita di satu statusnya, dia bilang gini, dia sangat terharu waktu anaknya masih 3 tahun gitu. Begitu bangun pagi, dia selalu teriaknya apa? Mami. Dia nggak teriak YouTube. Dia teriak dulu Mami. Setelah bagi maminya, dia bilang ini, itu perasaan yang senang sekali. Begitu anaknya bangun, ingat maminya. Mungkin papinya nanti kalau lagi sakit. Tapi dia cakap mami. Bisa bayangkan saudara, kalau kita bangun pagi, kita langsung berseru pada Tuhan Yesus, saya mencintai. Gak perlu hati Tuhan itu. Saudara, itu penting sekali bagi kita. Mari kita bangun pagi, kita ingat apa yang kita butuhkan. Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan, saya membutuhkan kasih-Mu. Saya butuh mengenal-Mu. Wah, itu orang-orang yang demikian, itu orang-orang yang penting di mata Tuhan. Makanya kita bangun pagi itu, ataupun juga malam, bukan kita cari sesuatu yang memang memuaskan hati kita, tapi bagaimana kita mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan yang lebih daripada segalanya. Orang-orang kayak gini setiap hari Tuhan perhatikan. Dan orang-orang kayak gini saudara, makanya waktu Daud itu walaupun dia ada di mengembalakan kambing domba, tapi Tuhan mengurapi dia. Dia nggak masuk hitungan di mata Samuel, tapi Tuhan mencegah Samuel untuk mengurapi kakak abang-abangnya. Karena Daud lah pilihan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan dalam gereja ini, jangan pikir ini Tuhan nggak melihat loh.
Tuhan melihat. Apa skill saya terbatas? Oh, nggak peduli. Kalau bisa pemain musik tiap hari menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan cari medsos, tapi menyembah Tuhan, cari wajah Tuhan. Kalau pagi, kalau boleh bilang ini, Tuhan, kirimlah malaikat kerubinmu Tuhan untuk menyertai saya dalam melayani. Malaikat kerubin itu malaikat yang ini saudara, yang ada di sekitar tahta Allah, dan itu main musik terus, main musik. Saudara bayangkan kalau misalnya suatu saat kita lagi rekaman, terdengar musik yang agak beda, bukan musik kita, tapi musik yang beda. Ada beberapa di YouTube yang saya lihat itu malaikat juga ikut main juga musik, dan itu indah sekali. Saudara, bukan saya ingin mengharapkan sesuatu yang ini, tapi yang penting kita melayani dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh bersungguh hati pada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikannya. Tentunya, mari setiap hari kita menganggap bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang memang hatinya terpaut pada Dia. Bahkan waktu kita mengalami kesusahan, sekalipun kita lagi suatu saat kita mungkin mengalami kesusahan, mungkin mengalami sesuatu yang memang tidak menyenangkan dalam hidup kita, sangat menyakitkan dalam hidup kita. Perhatikan, Tuhan tetap bekerja. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tetap bekerja. Tapi kapan Tuhan? Kapan keluarga saya bertobat? Tuhan tetap bekerja. Kita sudah doakan terus ini orang. Saya sudah pernah cerita pada saudara orang-orang tertentu di Makassar besar ini berdoa. Seorang manusia nggak mungkin dia tinggalkan profesinya. Tapi sekarang dia sudah angkat tangan dengan profesinya. Profesinya saat ini membuat dia nggak bisa berdiri. Mau tidak mau. Jadi teman saya kemarin bilang gini, Pak, kita bisa ketemu Pak yang sebenarnya. Oke, kita ketemu sebenarnya. Kita hajar aja dia Pak, tinggalkan, kalau enggak sudah. Saudara, adilnya Pak, orang yang nggak mungkin bertobat bisa bertobat. Makanya doa kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan tetap bekerja. Sekalipun mungkin kita pikir, doa saya nggak dijawab Tuhan. Tuhan tetap bekerja. Kemarin saya ditelepon sama seorang yang kami doakan supaya dia bisa selesaikan tugas-tugas dia untuk bisa dapat gelar profesor. Dan dia bilang gini, saya tidak akan pakai jalan pintas. Oh, saya berarti setiap banyak profesor juga, tidak sedikit yang profesor di Indonesia ini yang pakai jalan pintas. Dia sungguh-sungguh perhatikan tahapannya. Saya juga nggak ngerti bagaimana untuk dapatkan profesor itu, tapi dia bilang dia harus tulis jurnal dan harus keluar negeri juga, harus bagaimana supaya boleh dapat gelar profesor. Dan dia bilang juga saya diselesaikan, tinggal saya selesaikan dia lagi administrasinya. Saya sih berdoa untuk orang ini yang sungguh-sungguh jujur, jaga integritas, tidak mau pakai jalan pintas. Orang seperti ini supaya menjadi orang yang menjadi tingkat nasional, punya pengaruh tingkat nasional. Kenapa? Karena tulus hati, bersungguh hati, mengandalkan Tuhan, bukan memakai jalan pintas, bukan memakai kenalan-kenalan tertentu. Mari setiap hari kita berjujur, punya integritas, dan Tuhan akan menolong kita. Waktu Yusuf dibuang ke Mesir jadi budak, Kejadian 39, 3 kali firman Tuhan menyatakan dalam satu pasal itu, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi artinya saudara, Tuhan memperhatikan kehidupan Yusuf. Sekalipun saudara mungkin direndahkan, mungkin saudara dia boleh katakan ada juga yang di PHK.
atau gajinya dikurangi, Tuhan menyertai engkau. Mungkin saat ini engkau lagi mengalami masa-masa tidak mudah, lagi berdoa supaya Tuhan cukupkan kebutuhan dari hari ke hari. Percayalah, Tuhan akan mencukupkannya. Berseru untuk Tuhan akan menolongnya. Biasanya saudara, setiap hari Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang percaya. Nah, dalam Mazmur 34 ayat 16, mari kita buka Mazmur 34 ayat 16. Kita akan baca sama-sama, saudara yang dimanapun saudara berada. Boleh saudara membuka firman Tuhan ini, Mazmur 34 ayat 16. Kalau dalam HP itu 15 ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia 16. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju terhadap orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi saudara dan saya sebagai orang-orang benar, kita sepakat kita menjadi orang-orang benar, orang-orang yang berharga, orang-orang penting di mata Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, telinganya tertuju kepada teriakan kita minta tolong. Jadi apapun situasi yang kita alami, Tuhan memperhatikan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang dicintai Tuhan? Kita harus tulus ikhlas. Kita harus betul-betul mencari dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran. Kita menaati segenap kehendaknya. Kita betul-betul hati kita terpaut kepada Tuhan. Dan orang yang terpaut kepada Tuhan, dia siap diubah. Dia siap mengalami perubahan. Maka kalau saya dorong kita untuk betul-betul taat sama Tuhan, taat pada perintah-perintah Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan, bersungguh hati pada Tuhan, kita juga siap diubah. Seperti kantong anggur baru. Hati kita menjadi kantong anggur baru. Ada satu perubahan. Saudara, mari kita mengalami ada perubahan-perubahan. Kalau hati kita sungguh hati pada Tuhan, perubahan buahnya apa kalau kita bersungguh hati? Kita siap diubah. Tapi orang yang nggak mau diubah oleh Tuhan, orang yang menolak perubahan-perubahan yang terjadi, orang seperti ini tidak akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Nah, mungkin kantong anggur baru ditaruh di kantong anggur yang lama, pecah. Nah, mungkin kalau kita punya baju yang udah tua, yang sudah sobek-sobek, kita tambal dengan jahit dengan kain yang baru. Nah, mungkin pasti robek. Saudara, Tuhan mau ada perubahan demi perubahan. Terus terang saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya tujuan Tuhan apa sih dengan Tuhan izinkan pandemi ini, COVID ini? Hanya dalam waktu hitungan 12 bulan, itu sudah 3 gelombang, 4 gelombang. Apa sih Tuhan? Tuhan beritahu diri. Kalau orang yang memang mau dekat dengan Tuhan dengan kondisi seperti ini, krisis seperti ini, dan hati dia sungguh-sungguh mau lebih dekat dengan Tuhan, mengalami perubahan demi perubahan, siap beradaptasi, cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada dengan dekat dengan Tuhan, orang seperti ini akan menjadi pemenang. Jadi pandemi ini sekarang ini akan melahirkan orang-orang pemenang, asal kita siap diubah oleh Tuhan. Perubahan itu memang kalau berubah itu paling gak enak. Perubahan itu paling tidak enak, saudara. Karena waktu kita mau berubah, kita bingung apa yang harus dirubah sih. Saya ada nonton satu film pendek, video pendek itu. Biasanya kalau di mall itu kan ada eskalator yang naik, di sebelahnya ada yang turun. Jadi diceritakan itu divideokan situ ada seorang perempuan naik di eskalator yang turun. Yang lain naik eskalator yang naik gitu. Jadi semakin dia mau naik, mau coba naik setengah, turun lagi,
Sudah yang 3/4 turun lagi. Jadi yang lain tinggal ikutin aja. Kenapa seperti itu? Gambaran apa di situ? Kalau saudara mendapat gambaran lebih jauh, nanti saudara kalau ke mall, saudara naik eskalator turun, nggak nyampe. Artinya apa? Kalau pikiran kita nggak dirubah mindset kita nggak dirubah, padahal kan cuma sederhana aja kan, pindahnya ke sebelah, pindahnya ke eskalator yang naik, tapi dia berusaha berkekeh untuk naik di eskalator yang turun, dan akibatnya dia nggak pernah mencapai tujuannya. Saudara, bukan kadang Tuhan mau cara berpikir kita berubah. Jangan menjadi korban dari situasi yang ada. Situasi apapun, krisis yang ada apapun juga, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau saudara mengalami situasi apapun juga, selalu optimis, selalu melihat ini ada kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk saya. Ya, tapi kan gaji turun nih, pendapatan turun, income turun. Cari duit saat ini susah. Benar, cari duit saat ini susah. Tapi percayalah, ada kesempatan besar yang akan Tuhan berikan. Makanya iman kita, iman pengharapan kita, justru pada situasi kayak gini, kita harus makin kobarkan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya, untuk sesuatu yang memang Tuhan mau saya harus lakukan ini. Apalagi nih Tuhan. Makanya kita harus setiap hari banyak baca Alkitab, berdoa dan baca Alkitab, perhatikan Alkitab itu sungguh-sungguh. Perintah-perintah Tuhan itu apa yang kita harus perhatikan dan kita betul-betul tahu. Makanya Yosua dikatakan perhatikan dan perkatakan firman-Ku itu, Taurat Tuhan, hukum-hukum yang Musa berikan kepada engkau. Kenapa, saudara? Supaya kita bisa berhasil. Justru pada saat-saat kayak gini, saat kita makin optimis, makin punya iman pengharapan kita makin besar, kita akan tahu bagaimana situasi apapun juga, sulit apapun juga, kita siap menghadapinya. Kita bisa menghadapinya. Kita tidak takut menghadapi situasi yang terjadi perubahan-perubahan dalam dunia ini. Beberapa orang yang saya pernah ada komunikasi, dia bilang gini, Pak, saya saat ini paling gak suka baca berita-berita karena mengejutkan hati. Ya, benar juga sih. Terlalu banyak ikutin berita, pasti beritanya buruk-buruk banyak kita dapatkan. Tapi kita siap, apapun beritanya, kita siap menghadapi. Kenapa? Karena firman. Karena kita tahu ada petunjuk dari Tuhan. Kita tahu bahwa kita mau dirubah oleh Tuhan. Makanya orang yang nggak mengikuti perubahan yang ada, dia akan kepayahan. Seperti tadi orang yang naik eskalator turun, dia nggak akan mencapai puncak. Saudara, kita terus belajar, tiap hari belajar, ada perubahan-perubahan. Apalagi dalam situasi saat ini, saudara, boleh katakan, saudara dimanapun kau berada, saya waktu hari Kamis itu saya ikuti webinar, ada satu webinar, dan dia katakan demikian, pembicara dia katakan demikian. Kita ini saat ini sedang menghadapi tsunami ketidakpastian. Wow, istilah yang bagus ini. Tsunami ketidakpastian. Jadi tsunami ini sangat besar sekali. Hari ini kita belum dapat pengumuman PSBB ketat ini diperpanjang apa enggak ya? Belum ada pengumuman nih. Besok bagaimana nih? Bagaimana besok? Nah, saudara, kita punya ketidakpastian itu pasti kita alami. Tapi yang pasti, kalau saat ini kita berubah, diubah oleh Tuhan, kita berubah bersama karena Tuhan, maka nanti walaupun kondisi apapun juga, kita siap, kita pasti bersama Tuhan. Terusnya orang yang bersungguh hati, dia selalu mau mengalami perubahan-perubahan. Dan bagaimana supaya kita bisa memprediksi situasi yang akan ke depan ini? Saya berikan kunci, gampang aja. Bikin 3 skenario. Kalau saudara ingin tahu bagaimana 2021, 2022, 2021 ini bagaimana, apa yang kita harus buat.
Jadi skenario yang pertama, bagaimana kalau skenario terburuk? 2021 lebih buruk lagi. Apa yang harus kita siapkan nih? Waduh, cadangan uang sudah habis nih. 1 bulan aja sudah pas-pasan, nggak ada cadangan lagi. Bagaimana ini? Iman kita kepada Tuhan, kita berbesar. Kita percaya Tuhan akan pelihara kita. Maka kita harus jadikan diri kita menjadi orang penting di mata Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan. Masa ada orang tua kalau anaknya tidak, mami, papi, masa nggak dikasih sih? Tuhan kita, kalau kita tiap pagi kita rindu, Tuhan saya rindu Engkau, saya rindu mengenalmu, saya rindu Engkau, I need you. Saya butuh Engkau pribadimu, bukan berkatmu saja, bukan rumah, bukan mobil, bukan motor, tapi Engkau pribadimu Tuhan. Tuhan masih berikan yang lain. Makanya sekalipun bisa adanya keadaan yang lebih buruk lagi, kita siap. Karena Tuhan juga siap untuk menolong kita. Ya. Jadi kalaupun juga terburuk terjadi, kita siap. Karena Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Makanya saudara, perbesar kapasitas kita. Kita perbesar iman kita, perbesar pengharapan kita. Karena di situ ada kekuatan kita pada Tuhan. Kekuatan kita menghadapi situasi yang terburuk terjadi. Tapi kalau terjadi, itu kalau terburuk ya. Tapi bagaimana kalau terjadi moderat? Jadi moderat itu nggak ada perubahan apa-apa lah, nggak buruk, nggak baik. Ya, kita tetap berharap pada Tuhan. Karena kita nggak tahu kesempatannya bagaimana. Tapi yang penting bagi kita bersyukur hati pada Tuhan. Saya ingin mendorong kita, saudara, jemaat ini. Ayo, kita berjemaat ini harus jadi satu kekuatan. Orang yang sehati itu punya kekuatan yang besar. Yosua dan Kaleb sehati waktu menghadapi orang-orang enak. Tapi 10 orang tak sehati dengan Yosua dan Kaleb. Tapi mereka bisa menang, bisa mengalahkan Kanaan, bisa menaklukkan Kanaan, bangsa-bangsa di Kanaan. Kenapa? Dari 2 orang. Tapi kalau kita orang-orang kita menjadi seorang yang sehati, sama-sama ayo bahu-membahu, itu adalah kekuatan yang besar yang Tuhan curahkan kepada kita. Saya tidak tahu bentuknya bagaimana. Tapi kalau kita sehati, ada hal-hal yang luar biasa yang akan memberikan kepada kita. Jadi saudara, mari kita sehati. Paulus sudah ajukan di WA grup GBI. Ayo kita UMKM, pemberdayaan ekonomi jemaat. Saudara, ini serius. Karena UMKM ini, ekonomi jemaat ini kita harus bergerak. Jangan berpikir saya nggak punya modal. Mari berpikir saya punya 2 tangan. Tuhan tidak pernah suruh kita cari di luar. Tuhan selalu bicara pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan soal keuangan. Apa yang ada padamu? 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, otak. Cari, kembangkan kaki, kembangkan itu. Apa yang saudara bisa buat, kembangkan di situ. Tapi kan perlu modal, bukan modal, tapi ide. UMKM ini bukan modal besar yang dibutuhkan, bukan modal besar yang dibutuhkan. Pemberdayaan ekonomi jemaat itu mulailah dari hatimu kepada Tuhan. Berikutnya, pakailah pembaruan akal budi, alami pembaruan akal budi. Kembangkan apa yang kau bisa lakukan. Dan Tuhan akan memberkati orang dari hal kecil. Waktu Tuhan ingin memberi makan 5.000 orang, mereka para murid bilang ini, bagaimana mungkin uang cuma 200 dinar?
Nggak mungkin bisa mencukupkan 5.000 orang ini. Ini adalah apalagi ini orang lapar ini. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Salah satu muridnya yang bilang, Guru, di sini ada satu anak yang bawa yang kasih ini nih, 5 roti dan 2 ikan. Yesus katakan, berikan padaku. Silakan padaku. 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi waktu di tangan Yesus? Waktu diserahkan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Apa yang saudara bisa buat dengan tangan saudara, dengan pembaruan akal budi saudara? Apa yang saudara bisa buat akan diberkati Tuhan, akan berlipat gandaan. Saudara, saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa, bukan hanya supaya UMKM kita berkembang. Saya berdoa suatu saat ada di antara jemaat kita ini menjadi bendahara kerajaan. Saya nggak bicara bendahara gereja, bukan bendahara gereja, bendahara kerajaan. Dia punya usaha yang besar yang diberikan oleh Tuhan, dan dia bisa membiayai pelayan-pelayanan yang luar biasa. Melalui apa? Hal-hal yang kecil. Justru saat ini perusahaan-perusahaan besar kolaps, tapi orang-orang yang kecil, dari yang mulai dari kecil, itu yang akan Tuhan berkati. Masakan kita tetap berpikir nggak ada modal? Kita punya pikiran yang diperbarui itu. Kita punya tangan berjagat itu. Kita punya Tuhan yang besar yang siap memberkati kita. Makanya saudara, kalau saudara ingin mengalami pertolongan Tuhan nanti di kemudian hari, jangan bingung, udah bingung diam lagi. Berarti kalau saudara bingung dan diam, saudara ditutup sama iblis. Seolah-olah saudara nggak bisa apa-apa. Saya ingin katakan, saudara bisa. Karena saudara punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mau berkati. Makanya kita harus bergerak bersama. Kedepan ini situasi bukan lebih mudah. Tapi kalau kita hanya diam-diam saja, kita nggak buat apa-apa, nggak buat perubahan apa, bagaimana Tuhan akan melimpahkan kuasanya kepada kita? Saya sih berdoa supaya nanti kalau kita jadi webinar akhir bulan ini, saya berdoa supaya ada beberapa orang yang saya coba menghubungi untuk menjadi pembicara yang baik, termasuk salah satunya pemodal. Bukan berarti dia kasih modal ke kita, bukan. Cara berpikir pemodal itu apa sih? Supaya kita bisa berpikir ide-ide apa yang kita bisa jual untuk modal, untuk bisa berikan modal. Bukan dia yang satu-satunya, tapi cara berpikirnya. Ada juga bagaimana satu orang yang saya hubungi untuk bisa bicara itu, karena dia tahu bagaimana situasi kuliner saat ini. Mana yang sudah bangkrut, mana yang sudah turun, dia sudah tahu gambarannya. Bahkan dia bilang, Jakarta Selatan ini Pak, daya belinya sudah agak kendor ini. Justru barat, pusat, dan utara yang lumayan. Kita ini ada di tengah-tengah harus kan. Ke utara dekat, kita di barat, ke pusat juga dekat. Jadi kita ini luar biasa loh, ada kesempatan besar. Kenapa seperti ini saudara? Asal kita mau sungguh hati. Makanya kita harus siapkan hati kita. Kalaupun juga keadaan baik, lebih baik lagi nanti ke depan, kita sudah siap. Orang yang siap hatinya, yang dirubah oleh Tuhan, akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar. Asal kita bersungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Saya tidak bicara ini seolah-olah supaya saya dapat duit, bukan. Saya bicara ini supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa menguasai dunia ini. Saudara bisa menjadi bagian dari orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menguasai dunia. Itu tujuan nanti ke depan. Mulai dari apa? Ekonomi. Dari ekonomi kita bisa buat kuasa yang bidang-bidang lain juga. Yang ketiga, mari kita melihat. Yang ketiga adalah Tuhan melimpahkan kekuatannya. Dalam terjemahan baru
Ini dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi mari kita lihat dalam firman Allah yang hidup. Kalau saudara ada Alkitab dalam bahasa Indonesia di tab, itu ada firman Allah yang hidup. Saudara boleh saya lihat di versinya itu terjemahnya, dan di situ dikatakan demikian. Karena mata Tuhan memperhatikan seluruh permukaan bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya sungguh tulus terhadap Dia, untuk menunjukkan kebesaran kuasa-Nya dengan cara menolong mereka. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kebesaran kuasa-Nya. Kalau dalam terjemahan baru katakan melimpahkan kekuatannya, tapi ini menunjukkan kebesaran kuasa-Nya, betapa besar kuasa-Nya untuk menolong kita, jalan menolong kita, mengangkat kita, mempromosikan kita. Bagaimana kita dibebaskan oleh karena besar kuasa Tuhan. Saudara, mari kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk mengalami perubahan-perubahan yang ada, kita sudah mengalami kapasitas kita berbesar. Tunggu aja waktunya Tuhan. Tunggu saja, sabar. Ada saat kita sabar menunggu waktu itu, kita akan mencapai puncak kita sekarang. Mencapai puncak kita. Tuhan Yesus saja menunggu 30 tahun. Apakah Dia bisa buat mujizat-mujizat dari umur 12 tahun? Umur 2 tahun aja Dia bisa buat mujizat sebenarnya, karena Dia Tuhan. Tapi Dia sabar. Dia sungguh-sungguh menjadi manusia biasa, sama seperti kita, Allah sama seperti kita. Disuruh-suruh. Dia mengalami satu ketakutan sama seperti kita. Dan pada waktu umur 30 tahun, waktunya Tuhan ada mereka. Musa harus menunggu 40 tahun. Dari umur 40 sampai 80. Umur 80 baru Tuhan pilih untuk bebaskan Israel. Sabar. Tuhan ingin tunjukkan kuasa-Nya kepada kita. Tuhan mau melimpahkan kekuatannya kepada kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Makanya dalam gereja ini, saudara, saya dorong kita, jangan kendor. Jangan kendor. Ini saat-saat di mana Tuhan ingin tunjukkan kekuatannya, melimpahkan kekuatannya kepada kita. Makanya kita sungguh-sungguh lebih bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada sebagian dari orang-orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Tapi saya ingin dorong, jangan kendor. Jangan kendor. Kenapa? Tuhan ingin melakukan hal-hal besar. Makanya kita perlu menjaga hati kita. Justru krisis besar, saya berapa kali mengatakan, krisis besar pasti melahirkan orang besar. Kalau saudara ingin jadi orang biasa, ya sudah, tidak usah. Biasa-biasa saja. Tapi siapkan kita menjadi orang besar. Bila orang itu sungguh hati pada Tuhan, pasti orang itu akan menjadi orang besar. Karena Tuhan akan melimpah kebesaran kuasa-Nya dalam hidupnya. Banyak orang menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita dan mengakui ada Tuhan yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Jadi itu sungguh, saudara, terus setia di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Ada saatnya saudara akan bertemu dengan orang-orang hebat di dunia, dan orang-orang hebat kita akan mengakui, kamu kok beda ya? Kamu kok beda? Walaupun kita bukan dari orang besar, bukan dari gereja besar, tapi orang bisa rasakan roh kamu itu beda. Itu yang diarah dari Samuel. Waktu ketemu Daud, Tuhan bilang, ini orang yang berkenan kepada aku. Orang yang berkenan kepada aku. Beda ya anak ini. Beda ya anak ini. Saudara
suatu saat Tuhan akan temukan saudara dan saya atau orang-orang besar. Dan mereka mengakui ada Tuhan yang besar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya prestasi. Roh Tuhan yang besar itu ada dalam diri kita. Dan orang bisa rasakan. Mari saudara, kita ingin alami ini. Kita ingin alami ini. Supaya bukan mengaku dari orang, tapi Tuhan yang mempromosikan. Tuhan yang mempromosikan. Jangan takut direndahkan sama orang. Jangan takut dihina sama orang. Tuhan kita tetap Tuhan yang besar.